Kali ini saya akan berbincang-bincang yang sudah hadir ya seorang wanita cantik nih di studio kita tentang bagaimana kita bisa sehat hanya dengan makanan. Cie, hanya dengan makanan, bener nggak sih? Sudah ada founder dari Fruji Treats, ada Kak Andina. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, suaranya aja sudah merdu sekali nih. Kebayang ya. Damai sekali rasanya di studio pagi hari ini dengan kedatangan Kak Andina yang merupakan founder dari Fruji Treats yang sudah beroperasi atau berdiri di Pekanbaru. Berapa tahun nih, Kak? Sekitar 2,5 sih, masuk ke 3 tahun ya, sama tahun 2022 ini masuk 3 tahun kita. Tapi sebelumnya sudah ada dari tahun 2014, awalnya di Batam dulu, terus kan baru aku pindah ke Pekanbaru gitu. Oke, jadi sudah cukup lama sebenarnya. Ya sih, cukup ya, lumayan lah ya. Oke. Nah, sebelum kita ke Fruji Treats ini sendiri, kita mau kulik juga profil Kak Andina sendiri. Kenapa nih bisa menjadi seorang founder Fruji Treats? Apa yang mempelopori Anda atau mungkin background Anda di masa lalu gitu sampai membuat si Fruji Treats ini gitu? Kak Andina, silakan. Oke, dulu tuh awal-awalnya sih sebenarnya memang coba makan sehat karena tuh aku punya penyakit mah akut ya. Awalnya tuh gitu. Sampai ke GERD nggak? Nggak sampai GERD, cuman tuh God ya. iya, katanya GERD itu parah ya. Iya dong, banyak banget saya dengar kasus-kasus sorry banget kematian gitu karena si GERD itu gitu. Bener bisa bikin stres ya Iya, itu ya. iya. Terus ya awalnya karena aku sering mah, terus kan jadi malas makan. Terus ya gitu, aduh ini gimana nih, kayaknya nggak bisa nih aku kayak gini terus. Jadi gimana ya caranya, akhirnya aku mulai coba lah olahraga, cari apa sih yang pas olahraganya, terus dari olahraga ya aku cobalah mulai makan sehat. Sebenarnya sih nggak yang 100% ya, maksudnya gimana ya biar makan sehat nih enjoy. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh mungkin informasi nggak kayak sekarang, sebenarnya makan sehat tuh gini. Kalau dulu tuh makan sehat tuh no salt, no apalah, pokoknya sebisa mungkin yang cuma direbus aja. Cuman aku mikir ini kayak nggak mungkin kayak gini nih. Kalau misalnya kita mau long term relationship lah sama food, kayaknya nggak mungkin kayak gini. Akhirnya aku cobalah bikin. Terus awalnya sih sebenarnya Fruji ini smoothies. Dulu itu pertamanya smoothies. Bisa gitu lama-lama ya coba bikin ya sampai kayak sekarang ini gitu. Oke, jadi karena Kak Andina sering sakit mah gitu. Oke. Awalnya tuh gitu. Tapi profil Kak Andina sendiri apakah memang punya background di bidang kesehatan kah atau gimana tuh kok bisa? Kalau misalnya background sih enggak, cuman dari keluarga aku ada yang jadi aku sering konsul juga, dia lebih ke sport nutrition. Oh, ya, oke. Dia ke sport nutrition, jadi tuh aku banyak sih nanya-nanya, terus ya gitu, pokoknya dari keluarga tuh ada yang sport nutrition sama ahli gizi, jadi aku pasti nanya kan, soalnya ya mau gimana pun tetap harus ada line dari mereka yang berkompetensi lah gitu. Terus dari gitu akhirnya aku coba ini, aku kulik, terus aku tanya-tanya, terus akhirnya dah jadi sampai sekarang. Wih, luar biasa. Jadi hanya mengandalkan itu bisa membuat si Fruji Treats ini sendiri ya. Tadi sempat disinggung juga ini awalnya adalah hanya smoothies. Iya, benar. Oke, jadi smoothies itu apa sih? Maksudnya kenapa bisa dari smoothies kita bisa hidup sehat gitu, Kak Andina? Smoothies itu kan jadi kayak apa sih, buah, sayur kita blend gitu. Terus ya gitu kalau bisa kayak apa ya, misalnya dulu tuh awalnya gara-gara pagi misalnya buru-buru nih aku nggak sempat, aku tinggal blender bisa gantiin sarapan, terus dia melancarkan pencernaan. Tapi ya gitu, di blendernya tuh nggak pakai gula, karena kan udah manis ya, buah ini sebenarnya udah manis gitu. Terus dia gitu kecuali nanas mungkin asam. Nanas madu manis. Oh, nanas madu manis ya. Oke, terbantahkan ya nanas yang asam itu berarti ya. Oke. Nanas madu manis. Terus tapi itu kalau dulu smoothies aku selalu pasti ada pisang, karena selain dia yang bikin manis, dia juga pisang tuh sumber energi kan. Jadi makanya kenapa misalnya ada yang mau meal replacement atau dia ganti sarapan dia dengan pisang tuh udah cukup berenergi lah gitu. Jadi awalnya jual smoothies, terus lama-lama oh kita harus coba nih yang lain nih, menu baru, coba yang aku coba dulu dari sarapan aku, terus oke coba coba kita jual gimana pokoknya gitu. Terus akhirnya sampai akhirnya sekarang kayak gini gitu. Berarti berkembang terus, perkembangannya maksudnya perkembangannya pengetahuan Kak Andina ini based on internet kah, googling, atau tadi saudara yang sport nutrition jadi tadi? pertama aku pasti coba, terus aku googling, terus aku pasti tanya gitu. Jadi aku pasti harus coba ke aku sendiri gitu loh. Oh wow. Jadi apapun yang Kak Andina buat di Fruji Treats ini sudah dikonsumsi oleh Anda sendiri gitu ya? Yang pasti saya, terus keluarga itu adalah apa ya istilahnya kayak percobaan pertama gitu. Terus aku lihat juga di badan aku, karena kan sebenarnya setiap orang tuh kan beda-beda. Betul. Kan nggak bisa aku dengan konsumsi ini tuh
bisa kayak gini gitu, tapi kan belum tentu di badan si B ini cocok gitu. Oke. Jadi memang dari awalnya sakit mah, terus kemudian inginkan hidup sehat, terus akhirnya membuat smoothies. Dari smoothies apa lagi nih? Dari smoothies Catering kah langsung atau ada turunannya dulu? justru catering itu baru ya. Dari smoothies tuh aku ke granola. Apa itu granola? Mungkin beberapa mitra kota kita nggak begitu familiar nih dengan granola. Iya benar-benar. Granola itu jadi kayak sereal, tapi dia dari roll oats ya, base-nya roll oats, terus bisa dicampur ada almond, sunflower seeds, pokoknya kacang-kacangan, terus kita panggang gitu. Tapi tetap less sugar. Kita di sini pakai coconut sugar. Jadi karena glikemiknya lebih rendah, jadi untuk penderita diabetes tuh lebih aman gitu, jauh lebih aman. Oke. So after that apa lagi? Abis granola, yogurt, yogurt Parfait. Oh, yogurt Anda buat sendiri gitu? Semua homemade. Oh, oke. Kita kan taunya kan yogurt tinggal beli aja di supermarket udah ada gitu. Ternyata yogurtnya bisa dibuat sendiri. Dari susu segar tapi tetap ya. Tetap dari susu segar. Cuman kalau dibuat sendiri ini dia lebih less asam gitu kan, kadang yogurt tuh agak terlalu asam. Jadi kalau homemade tuh dia nggak seasam yang biasa dijual, dan pasti dia nggak pakai pengawet ya gitu. Terus dari yogurt kita ke oatmeal, overnight oats. Itu maksudnya oat yang dibiarkan semalaman, tapi harus di kulkas ya? Ya benar. Bersama dengan apa tuh, susu kah atau? Bersama dengan susunya bisa susu dairy ataupun bisa plain base. Terus baru ya ada buahnya, terus kita ada topping lah gitu. Lalu setelah oatmeal baru cold press juice. Apalagi itu? Cold press juice itu adalah jus, tapi saya harus jelasin satu-satu nih, karena ada mitra kota kita yang nggak paham nih Kak Andina. Jadi kalau cold press juice itu memang dia jus tapi tanpa tambahan air, gula. Jadi memang 100% dari buah dan sayur ya. Jadi dia memang ada alatnya, ekstraktor gitulah, atau slow juicer lah lebih gampangnya. Dia memproses semuanya, pokoknya kayak di blend secara slow sampai dapetin sarinya. Jadi kita nggak tambah air, nggak tambah gula. Jadi kalau emang manis pure dari si buah dan si sayur ini gitu. Itu namanya cold press. Jadi perbedaannya hanya si alat blendernya ini ya. Blendernya. Kalau biasa kan kita blender yang biasa blender itu biasa kan pakai air gitu kan, pakai entah orang mungkin mau pakai gula, pakai susu gitu. Kalau misalnya di cold press juice ini nggak, emang 100% dia pure dari buah dan si sayur gitu. Jadi nutrisinya tuh lebih banyak terserap ya. Jadi baik. Ini ada satu penelpon, saya nggak tahu ini mau berbincang dengan Kak Andina juga atau gimana. Coba saya angkat dulu. Halo Bang Yan, selamat pagi. Pagi, Jess. Iya, Bang Yan. Ini kita lagi bersama founder dari Fruji Treats nih, Kak Andina. Ada yang ingin ditanyakan mungkin, Bang Yan? Nah, itu tadi. Kan ini waktunya cuma setengah jam kan? Iya, sesuai nama ini programnya. Ini terangin semua sama Mbak Andina. Kita belum sempat nanya, udah habis waktunya. Oh iya. Jadi harus lebih lama lagi ya? Jadi saya bisa kasih saran dengan manajemen. Ini yang begini bagus nih. Ini 1 jam harusnya. Aduh, ya baiklah. Iya. Siap-siap. Karena, ini 1 jam nih. Kalau perlu nih, dia jelas ya kan. Cuma saya dari tadi, makanya saya mau minta masuk, karena saya mau keluar. Tapi karena ini acara program ini bagus, saya tunggu. Oke. Makanya saya sempat aja masuk. Saya mau tanya alamatnya di mana? Alamat offline store-nya ya, toko offline-nya di mana ya? Iya. Oke, baiklah. Mau dijawab langsung Kak Andina, ada nggak sih? Boleh. Sebenarnya sih kita masih masih online, jadi bisa self pick up di Jalan Sail ya. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini sih kita rencananya ada buka kitchen gitu, open kitchen. Di gitu. Jalan Sail. Jalan Sail. Persisnya di mana nih nanti Kak? Di nggak jauh dari simpang SPG nih. Simpang BPG. Simpang BPG. Oke. Makasih. Gitu, Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap. Itu saran dari Bangnya nih. Offline store-nya harus segera difikirkan juga Kak Andina. Bener. Jadi sejauh ini dari 2,5 tahun ini semua masih online ya? Masih online. Paling tuh orang self pick up sih. Jadi rencananya memang mungkin tahun ini kita buka dapur. Ya paling nggak sih ada tempat sih duduk ya. Kadang kan orang pengen ya duduk gitu.
mungkin langsung di kitchen ya, mudah-mudahan tahun ini sih gitu. Amin, amin. Tapi di Sail itu di rumah langsung atau berarti di rumah kita rencananya mau kita buat ya? Misalnya di rumah kayak di apa sih, garasi gitulah gitu. Oke, baik. Tadi kita sempat terhenti di kalau nggak salah di yogurt ya. Nah, dari yogurt nih apalagi tuh produk turunan si Fruji Treats ini? Ada lagi nggak? Abis yogurt overnight oats ya kan. Setelah itu cold press, almond milk. Oh, almond milk. Oke. Ini lagi hits ya di beberapa tahun ini, kayaknya semua orang membicarakan almond milk. Iya, benar-benar. Itu susahkah buatnya atau gimana? Sebenarnya buatnya nggak susah ya gitu, kayak plant based milk ini nggak susah. Cuman kayak almond itu kita harus rendam dulu yang pasti dia. Si biji almondnya. Ya, kacang almond atau biji almond sih namanya? Almond, kacang ya. Oke. Asal almond terus kita rendam baru kita proses. Jadi bisa di blender atau kita, kalau aku sih lebih pakai slow juicer, lebih pakai press ya. Terus udah gitu, banyak juga sih manfaatnya almond milk ya, makanya kenapa belakangan ini tuh kayak jadi tren gitu ya, karena kan banyak nih orang yang alergi laktosa, kayak minum UHT tuh entah mual dia atau mungkin ya kan susu sapi lah gampangnya susu sapi, ya. kan ada yang mual entah bisa bikin jerawatan. Oh, saya banget tuh Kak. Itu mungkin karena produk turunan susu gitu. Terus gitu. Makanya kenapa banyak yang beralih ke plant based milk lah, kayak almond milk atau cashew milk juga ada gitu. Banyak. Terus ya gitu bagus juga untuk kayak ibu hamil, menyusui gitu kan. Karena kandungan almond ini kan memang bagus ya. Makanya sekarang banyak sih. Makanya kenapa belakangan ini kayaknya almond milk tuh lagi naik daun loh, happening gitu. banget Bener, gitu. Bener. Karena memang manfaatnya sih memang bagus ya. Dibanding susu sapi segar gitu. Bener. Jadi dulu pas saya kuliah saya ingat banget susu sapi segar itu trennya luar biasa. Sampai di tempat saya kuliah itu banyak sekali berjamuran apalah milk tea apa segala macam. Nah sekarang happeningnya bergeser ke almond milk. Baik juga kan sekarang kopi pakai almond milk gitu kan. Terus turunannya kemana lagi nih Fruji Treats? Terus habis almond milk itu apa ya, aku lupa. Oh, catering. Catering ini baru-baru ini ya Kak ya? Baru ya, baru abis itu baru yang baru tuh ada sekarang brownies. Oh wow. Nanti dicoba ya. Boleh. Oh sudah dibawa ke studio ya? Boleh. Ini berarti tanpa dairy produk juga, tanpa susu sapi juga? Iya, kalau browniesnya tanpa susu sapi. Jadi browniesnya ini dia itu kita gluten free. Gluten free. Jadi untuk orang yang punya masalah dengan gluten ya, tepung. Jadi kita pakainya tepung almond sama tepung singkong, sedikit tepung singkong, tapi lebih banyak kandungannya tepung almond. Tapi nggak vegan sih, karena kita masih pakai telur. Nah, ini memang mungkin juga ingin ditanyakan oleh mitra kota kita, apakah sehat itu harus melulu dari plant based ya, dari semua yang bahan-bahannya tumbuh-tumbuhan, atau gimana nih sehat menurut Kak Andini sampai akhirnya membuat si Fruji Treats ini? Sehat menurut Anda tuh gimana sih Kak? Kalau misalnya kita, Fruji Treats itu nggak yang fokus pada misalnya sekarang tuh banyak ada plant based, ada keto, ada mayo. Kita tuh lebih ke well balance. Jadi tuh maksudnya ya well balance dari proteinnya, karbonya, serat tuh ya dari sayur dan buah gitu. Jadi kita nggak lebih kayak gimana sih membangun relationship with food gitu loh. Jadi maksud aku diet, kenapa mungkin ya orang suka diet itu gagal karena tuh mungkin ya kebanyakan saya nggak mau makan nasi, saya pasti gendut. Saya nggak mau minum susu ini, saya soalnya gini-gini gitu. Saya habis makan nasi berat saya naik 2 kilo. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jangan nyalakan nasi dong. Bener. Nggak semua salah nasi loh. Kebanyakan kan kayak gitu kan. Gara-gara nasi nih, gara-gara saya makan ini nih digoreng. Padahal setelah makan nasi dia makan gorengan 10 biji. Makan martabak. Oke. Ya kan, sebenarnya bisa kayak gitu. Makanya kenapa kayak kita lebih kita harus membangun mengedukasi gimana relationship with food. Makanya kenapa kayak catering pun kita lebih ke well balance gitu. Nggak ada yang ada keto nggak, ada mayo nggak, bukannya maksudnya itu nggak baik, cuman kalau kita lebih ke kita tuh harus seimbang gitu, maksudnya menurunkan berat badan misalnya, lah protein cukup, karbohidrat cukup, serat ya yang paling penting, serat dan air putih, itu lama-lama pasti berat badan luruh kok. Jadi itu tergantung gimana kalori ya, sekarang apa sih orang bilangnya kalori, ngitung kalori ya, bener lebih kayak gitu. Jadi nggak usah sih melabeli gara-gara ini saya gendut, gara-gara diet ini saya begini gitu. Jadi lebih gimana sih kita membangun makanan relationship with food. Kayak kita misalnya aku lagi diet nih, terus tiba-tiba aku makan martabak, terus jangan ada rasa penyesalan gitu, kok aku makan martabak ya, kan ada kan orang yang kayak gitu. Itu tuh justru kayak membikin niat diet dia tuh kan jadi jadi kayak
susah lah diet nih gara-gara makan ini, aku ngerasa bersalah. Sebenarnya kan nggak masalah gitu, makan aja kok martabak 1 atau 2 kan nggak masalah ya kan, sebenarnya kayak gitu. Cuman kebanyakan orang lebih melebeli sebenarnya nggak salah ya, namanya juga mungkin setiap orang tuh beda sama body image-nya. Saya pengen turun berat badan, ada yang pengen diet ekstrim. Kita nggak bisa menyalahkan ya, maksudnya nggak bisa memaksakan. Cuman di sini kita berusaha mengedukasi diet yang bagus itu gimana gitu. Maksudnya kita harus bisa, pola hidup sehatnya harus sustainable lah, harus jangka panjang. Gimana sih diet itu nggak membosankan gitu loh, nggak yang harus oke, aku mau rebus aja, oke, aku menghindari minyak, aku nggak mau makan ini gitu. Tapi cuma bertahan sebulan 2 bulan, kayak gitu. Habis bener, itu bener. malah luar biasa dibom lagi, bombardir kayak lagi. Yoyo ya, jadi kayaknya tuh yoyo tiba-tiba oke kayak ini 3 bulan nih bisa, terus tiba-tiba dia karena bosan kan gitu. Maksudnya saya pun pernah ngelewatin fase yang kayak gitu waktu awal-awal olahraga, karena mungkin kurang pengetahuan juga, kurang wawasan ya. Dulu tuh mungkin nggak kayak sekarang, informasi kita gampang banget dapetin gitu. Terus saya akhirnya gila ya, ini bosen banget ya kayak gini. Akhirnya tuh wah ambiar lah semuanya. Terus akhirnya pas kesini-sini nggak harus kayak gitu kok gitu, nggak harus se-strict itu gitu. Sorry tapi Kak Adina pernah ada di posisi yang kelebihan berat badan atau gimana? Sejujurnya sih enggak ya. Oke. Jadi selalu slim and fit gini ya. Body goals banget ya. Enggak juga ya. Oke, enggak, siapa tahu kan karena dulu pernah ada di posisi seperti itu, struggle dengan itu, lalu Fruji Treats ini lahir enggak juga ya? Enggak sih, enggak dari Oke. Tapi dari si Mah tadi. Ya, benar. Nah, setelah ini lahir 2,5 tahun, kemudian beberapa tahun sebelumnya juga di Batam, ada pengaruh nggak sama kesehatan Kak Andina sendiri? Dari Mah sendiri hilang kah atau gimana? Alhamdulillah sih udah enggak ya, karena nggak pernah kambuh. Makan lebih teratur gitu. Makan lebih teratur, terus ya gitu kayak lebih menikmati gitu loh. Kalau dulu tuh aku sempet yang aku nggak mau makan ini, sempet kok yang ngerasain. Makanya aku tuh ngerasain banget lah yang kayak gitu, yang karena nggak mau makan ini, nahan, makin kambuh kan justru kan. Jadi sekarang tuh jadi kayak udah tau lah triknya, oh ini harusnya seperti ini gitu. Sekarang sih alhamdulillah udah nggak pernah gitu. Masih bersama Kak Andina, founder dari Fruji Treats ya, yang tentunya mengusung apa nih kita bilangnya ya, diet sehatkah, hidup sehatkah, atau well balance, atau gimana nih Kak Andina lebih enak nyebutnya? Hidup sehat aja ya. Hidup sehat ya. Bener-bener pola hidup sehat gitu, bener. Oke, dengan beberapa turunan makanan yang tentunya bisa Anda dapatkan dari mulai cold press juice, terus juga yang terbaru ada brownies, terus ada diet sehat. Nah ini kita konsultasi dulu sama Kak Andina untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, atau gimana nih sebelum kita memulai konsumsi obat-obatan lagi, produk-produknya Fruji Treats, Kak Andina? Iya biasa sih emang sih konsul dulu, bisa nanya gimana sih gitu. Maksudnya kan setiap orang tuh sebenarnya goalsnya beda, kayak kebutuhan kalori setiap orang aja beda, ya kan. Itu juga dilihat dari umur, tinggi, aktivitas. Maksudnya cari kebutuhan kalori itu sekarang gampang kok. Kamu Google aja, ada kok di situ kalkulatornya. Jadi kan setiap orang nggak sama gitu kebutuhan kalorinya. Terus entah goals dia apa, mungkin dia mau fat loss kah, weight loss kah, atau mungkin dia mau gains muscle ya, beda-beda kan gitu. Makanya biasanya sih tanya-tanya dulu gitu, bisa konsul dulu. Dan ketika konsul sama Andina, you know all of it gitu, kamu tahu semuanya? Harus ya, karena Anda sebagai penjual ya harus tahu kita maunya apa. Fruji Treats yang melaksanakan gitu. Bener-bener. Ya. Tapi di garis bawahi kalau misalnya dia punya medis tertentu, saya nggak sih, maksudnya kita nggak mau misalnya dia comorbid lah ya, sekarang bahasa kerennya ya sekarang ya, karena lagi musim. Oke. Ya kalau misalnya dia kayak medis, itu lebih baik dia konsultasi, atau dia mungkin dia lagi konsumsi obat jangka panjang, nah itu lebih baik dia tanya ke dokternya dulu gitu. Kita nggak berani klaim dong, maksudnya kayak gitu ya, karena kan beda ya kalau udah indikasi medis itu beda ya. Misalnya kayak dia punya asam urat gitu atau asam lambung gitu, itu dia harus konsul dulu ke dokter, baru minta ini, misalnya mau langganan diet sama si Fruji Treats, itu baru bisa gitu. Kayak kemarin ada juga sih case yang kayak gitu, dia itu apa ya, dia asam, bukan, dia dia diabetes. Tapi dia langsung kok udah dari dokter, ini adalah ini daftar yang harus dihindari. Gitu. Jadi emang bisa spesifik sih, misalnya saya ini nggak boleh, ini karbonya hanya boleh ini, nah gitu tuh bisa gitu. Tapi dia konsul dulu sama dokternya. Gitu. Nah terus sampai akhirnya ini kan udah cukup lama juga ya Kak Andina ya, membuat si Fruji Treats ini akhirnya jadi sesuatu yang menghasilkan, saya yakin, untuk Anda ya. Ini gimana nih? Kan ini kan
nggak semua orang bisa nerima gitu, bukan nggak semua orang bisa nerima sih, masih belum begitu familiar lah, ya, khususnya di Pekanbaru ya. Kalau misalnya kita bicara di Jawa kan udah banyak banget ya. Nah kalau di Pekanbaru sendiri gimana nih Kak Andina mengenalkan ini sampai orang paham dan akhirnya mau mengkonsumsi gitu? Memang sebenarnya edukasi itu yang paling penting ya. Soalnya masih kayak sekarang kadang tuh maksudnya masih banyak orang yang Kak kok contoh aja kecil gitu, Kak kok pakai ini sih gitu, Kak ini masih pakai minyak ya, kenapa masih pakai garam, contoh kecilnya gitu. Maksudnya ya itu yang kita benar-benar harus mengedukasi. Sebenarnya semua itu nggak masalah. Gimana tadi kayak aku bahas ya, relationship with food gitu, kayak garam yang kita pakai tuh kan bukan yang sesendok gitu, garam itu untuk menambah rasa dan itu juga porsinya tuh sangat sedikit gitu, jadi makan tuh harus ada rasa gitu. Masa sih kamu mau makan tuh blend terus hambar tuh, siapa sih yang mau gitu kan. Gitu, jadi itu yang sebenarnya banyak yang perlu kita edukasi. Cuman kayak kalau kayak yang lain mungkin sekarang udah banyak sih orang tahu kayak mungkin apa ya, cold press atau apa segala macam. Mulai cuman bermunculan. Yang sekarang agak yang perlu aku luruskan itu dari tentang ya di catering inilah masih banyak yang kok pakai ini Kak, kok pakai ini, kenapa kok pakai minyak, masih yang kayak gitu tuh masih banyak. Karena gitu. mereka berpikir sehat itu tanpa minyak. Ya benar, tanpa minyak. Mungkin Kak ini ada tepung ya, ini gini yang gitulah yang tadi aku bilang kayak mungkin melabel ini tuh nggak bagus, ini tuh gini gitu. Cuman balik lagi, jadi itu kita nggak bisa memaksakan ya, maksudnya mungkin preference diet dia seperti itu gitu. Cuman aku tetap mengedukasi kalau emang kamu pengen turun berat badan ya nggak ada yang instan lah gitu. Kalau emang sebisa mungkin balance gitu, karena pasti lambat laun gitu itu berat badan tuh pasti turun gitu. Cuman kan orang tuh kan pengennya kok aku seminggu belum turun ya, sedangkan pola hidup dia sebelumnya, maksudnya sorry nih ya, misalnya dia kelebihan berat badan, bertahun-tahun dia hidup dengan berat badan berlebih, terus ketika dia mau makan sehat, kok saya seminggu sebulan belum turun gitu. Yang kemarin, sorry maksudnya kemarin tuh apa gitu, maksudnya semua tuh nggak ada yang instan gitu kan gitu. Malah kalau misalnya turun instan nyeremin gak sih Kak? Iya harusnya, gitu loh, kayak aku seminggu bisa nih turun 2 kilo gitu. Sebenarnya yang normal aja kalau kita makannya healthy gitu, sebulan tuh 2,5 lah, 2,5. Cuman orang beda-beda ya, pola hidup kan sebenarnya beda. Itu maksudnya yang kita ambil standar garis besar lah, mungkin sebulan tuh 2,5 gitu. Cuman kan orang pengennya seminggu saya pengennya ini nih gini-gini gitu. Terus yang kemarin kamu itu yang kadang aku meluruskan sih gitu. Cuman kan kita di sini ya mengedukasi lah. Maksudnya kalau mereka nggak menerima atau gitu ya sudah gitu. Yang penting kita sudah memberikan gambaran secara garis besar gitu, maksudnya mengedukasi gimana sih harusnya pola hidup sehat, gimana sih kamu mempunyai relationship yang baik dengan makanan. Itu ya sebenarnya yang paling penting gitu, kayak mindful eating lah gitu kan sebenarnya. Kayak kita dengan makanan ini ada ilmu psikologisnya juga. Asik. Baik. Tapi Anda orang psikologi? Iya. That's why dari tadi banyak ngomongin tentang itu filosofinya. Oke. Semua kita, ya kan? Semua itu pasti ada secara psikologis dengan makanan. Dengan makanan yang mungkin kita selama ini berpikir itu kan benda mati gitu. Nanti kan tinggal di perut udah selesai, dibuang jadi feses gitu. Tapi ada ikatannya yang bisa kita buat. Oke. Ikatannya kayak misalnya, kita healthy life, makanan ini bisa kayak ganti mindset. Saya makan ini untuk nutrisi gitu. Misalnya aduh malas banget ya harus makan sayur bla 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 gitu. Cuman coba diganti mindsetnya, ini kan untuk nutrisi saya. Jadi sebenarnya istilahnya itu tuh cuma tentang rasa. Misalnya kita biasa makan salad terus atau kita biasa makan yang berasa, kan memang sebenarnya beda. Di lidah itu beda, cuman lebih ke mindset. Ini untuk nutrisi, ini untuk tubuh. Sebenarnya itu tentang rasa kan gitu. Terus itu jangan yang abis makan, kenapa aku makan ini ya? Aduh nyesel banget nih. Saya sering merasa seperti itu. Nanti sore, aduh males lah tadi aku udah makan ini. Iya. Kayak gitu. Jadi tuh kayak terpikir ya udah kalau emang kamu udah makan ini ya sudah gitu. Gitu. Jadi tuh jadi kalau kita happy, maksudnya ya tapi bukan berlebih juga ya gitu. Maksudnya kita happy dengan apa yang udah kita makan, ya untuk menjalaninya, untuk kita diet sehat, untuk kita makan yang lain tuh ya juga lebih gampang gitu. Kalau kita terus yang kenapa aku makan ini tuh nggak boleh loh, ini tuh nggak ini loh, malah lebih susah. Atau mungkin yang nggak bersyukur gitu ya, ini makanannya mungkin kalau di sana lebih enak yang ke sana, kenapa kita makan di sini gitu. Atau ada juga yang bilang lebih enak di sana nih, kenapa kita makan di sini gitu kan. Kadang saya pernah dengar juga ya beberapa orang melakukan statement kayak gitu ketika makan. Nah itu tuh nggak bonding dengan makanan dan hasilnya untuk nutrisi di tubuh kita juga nggak maksimal gitu. Mereka juga bisa mendengar loh makanan itu. Maksudnya Oke, I see. Kita mensyukuri lebih mensyukuri lah maksudnya tuh. Terus
Oke, istilahnya ya bukan secara religi, makanan diciptakan oleh Tuhan, nggak mungkin dong ini bad food, nggak mungkin lah, nggak boleh makan ini tuh bad, makanan sangat nggak bagus kan, nggak mungkin gitu. Maksud aku semuanya gimana kita membatasi, sebenarnya membatasi aja gitu, tidak berlebihan gitu. Jadi maksudnya kita tetap menikmati makanan, kita juga tetap dapat nutrisinya gitu. Tuh, jadi itulah makanya balik lagi kenapa aku bilang relationship with food itu tuh penting banget, karena secara psikologis sama ke mental kita tuh beda loh gitu, sama yang kayak kita menahan-nahan makan sesuatu, kayak beda lah sama kita oke kita makan aja nggak masalah kok gitu. Siap. Ini quote yang bagus nih untuk saya pagi hari ini ya. Relationship with food itu penting. Sangat. Oke, baiklah. Tapi di masa pandemi ini Kak Andina mungkin bisa disampaikan juga, karena kan banyak sekali ya bisnis yang terdampak ya. Kita kan juga tentu berempati sekali dengan teman-teman di luar sana yang mungkin gak punya pekerjaan atau dipecat atau gulung tikar. Nah, si Fruji Treats ini tetap bisa eksis kah di masa pandemi itu atau gimana? Oke. Pandemi pertama itu tahun berapa ya? 2020 Maret. Ya, gila itu 22 tahun. Itu tuh pertama kita sempat kok kena dampaknya gitu. Karena pada saat itu orang tuh lebih ini ya, zamannya jamu, ingat gak sih? Iya. Karena gitu. Presiden kita pun mengkampanyekan temulawak dan turun-turunannya gitu. Itulah. Jadi semua orang tuh maunya jamu. Bener, jahe sampai besar banget loh harganya. Susah, sampai mahal, sampai sekilo tuh. Yes. Ya kan, apalagi orang nyarinya tuh malah jahe merah, malah yang kayak gitu kan. Iya. Pokoknya rempah-rempah yang gampang tuh jadi susah. Itu tuh emang sempat pas awal-awal pandemi tuh kita terkena dampaknya. Karena orang pada mulainya jamu. Jadi kayak ya pokoknya kita tuh kena lah, lumayan lama juga kok gitu sampai kosong, sampai akhirnya kita harus membangun nih, kita harus edukasi lagi nih, maksudnya bukannya menyalahkan, bukan hanya jamu, maksudnya untuk imun tuh nutrisi semua kita, nutrisi imun tuh, kita itu nggak cuma dari jamu loh. Jamu, makanan tuh pun perlu gitu. Kan sebenarnya perlu serat, perlu ya pokoknya nutrisi dari makanan lah sebenarnya kayak gitu. Kalau kemarin kan jamu semua kan, sedangkan kita jual jamu. Iya. Baik. Jadi perlahan tapi pasti kita mulai bangkit lagi dan bisa hadir lagi untuk menyehatkan nih. Untuk membuat well balance di kehidupan Mitra Kota itu bisa terjadi lagi gitu ya. Mungkin sedikit closing statement Kak Andina bagi yang memang mau mulai hidup sehat ya, dengan berbagai definisi yang ada di otak kita, kan banyak ya definisi kita tentang hidup sehat. Nah, hidup sehat menurut Kak Andina sendiri bagi yang memang benar-benar memulai gimana nih? Silakan. Hidup sehat ya pertama sih merubah mindset itu sih kalau itu yang paling penting gitu. Kenapa sih maksudnya kayak kita mau hidup sehat? Kenapa sih saya harus hidup sehat tuh? Kenapa gitu? Karena mungkin background entah dulu dia pernah sakit, entah dia kelebihan berat badan, berarti mindset. Terus menciptakan gimana ya, benar, abis itu relationship with food, abis itu percaya deh itu gampang, maksudnya dia tuh nggak susah gitu kok. Jadi nanti kalau ini penting, misalnya kita udah biasa nih makan yang bagus gitu ya, makan yang bagus tuh bukan berarti pagi siang sore malam makannya clean terus, nggak makan apa-apa, pokoknya ya balance lah sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Nanti tuh kesana sana gampang. Justru pas ketika kamu makan yang nggak bagus, itu tuh kerasa, terutama di tenggorokan. Itu simpel aja, misalnya kita udah biasa nih makan bagus, terus tiba-tiba udah ambil mau makan ini segala macam, itu nanti kerasa di tenggorokan, pasti nanti balik ya, mudah-mudahan sih balik lagi ke habit bagusnya itu tuh gitu. Makanya kenapa kayak yang susah tuh emang mengubah kebiasaan. But is it expensive untuk hidup sehat? Mahal kah? Nggak sama sekali. Oke. Gini, maksudnya untuk mulai hidup sehat di sekitar, apalagi di Indonesia ya, semua tumbuhan tuh ada. Dan ini yang paling penting, kamu mau mulai hidup sehat nggak perlu kok saya harus beli yang organik nih, saya harus beli yang sekarang tuh pasti kayak pokoknya organik lah gitu lah segala macam, nggak perlu kok gitu. Sayur dari hasil pertanian hidroponik gitu, nggak mesti juga sih, harus gitu, karena kan ya nggak semuanya bisa ya, nggak semuanya bisa, nggak semuanya on budget gitu loh. Jadi maksudnya ke pasar pun bisa gitu, asal gimana kita proses, gimana kita cuci ya. Dalam mencuci bahan-bahan pangan gimana kita proses gitu. Jadi nggak perlu lah, kan orang bilang sehat itu mahal soalnya ini segala macam, dia harus organik lah, dia harus yang mungkin impor ya, kadang orang tuh pengennya kayak gitu, padahal lokal aja, Indonesia aja tuh udah kaya banget gitu loh. Kenapa harus impor? Iya benar, gitu. Sebenarnya banyak kan yang kayak